Sedikit Pak Ketua. Pak, saya mau tanya outlet itu targetnya berapa sih? Berapa banyak? Pak Ega. Izin Pak, yang KDMP ya. Saat ini memang kita membuka semua KDMP, kami persilahkan untuk mendaftar. Ya, kami mendaftar. Cuman, tapi izin Bapak, tadi juga sekalian menjawab, di kami sebetulnya ada beberapa KDMP juga sudah mulai menjual pelumas, Pak. Jadi tidak hanya LPG, tapi juga bisa menjual pelumas. Itu berarti retail ya Pak? KDMP itu retail ya? Iya. Oh, enggak, itu pangkalan tuh yang outlet itu retail ke konsumen. Iya. Berarti bersaing dengan ekonomi desa. Makanya ini saya mau tanya. Pak Dirut ya, Pak Ega. Kalau sistemnya sekarang ini sebelum KDKMP seperti apa ini Pak? Distribusinya dari Pertamina kemana sampai ke rakyat? Distribusi LPG itu dari Pertamina masuk ke SPBE, Pak. SPBE itu stasiun pengisian blok LPG. Dari SPBE dia akan ke agen. Dari agen dia ke pangkalan. Itu distribusi. Nah, KDMP ini posisinya sebetulnya dia pangkalan tapi lebih kecil. Pangkalan. Karena dia langsung beli dari ini Pak Dirut. Ini yang kita harapkan KDKMP itu jadi agent, Pak. Kalau di sini outlet, pertanyaan muncul, di desa itu berarti ada outlet lain kan? Selain KDKMP. Ada, Pak. Ada. Ini akan menimbulkan konflik sosial, Pak. Baik, terima kasih Pak Dirut atas kesempatannya. Terima kasih atas pernyataan dan juga masukan terkait dengan penyaluran gas kepada industri. Dan ini memang menjadi catatan kami. Jadi dapat disampaikan bahwa terkait dengan penyaluran gas kepada industri ini kita melaksanakan mitigasi risiko. Sebentar Pak, sebentar. Baik. Bapak Ibu yang beragama Islam yang belum salah asar, silakan Pak, silakan. Ke sini saja Pak, ke belakang sini. Ke belakang sini saja Pak. Ke belakang sini, lewat sini aja Pak, belakang. Sini ya Pak. Lanjut Pak Direktur. Terima kasih Pak Pimpinan. Dapat disampaikan bahwa terkait dengan penyaluran gas kepada industri ini, kami melaksanakan mitigasi risiko dengan penerapan back-to-back kontrak, baik dengan pasokan dari hulu maupun juga kontrak kami dengan konsumen industri. Di mana kami berkontrak dengan hulu juga ada jaminan pembayaran yang diterapkan. Oleh karena itu, jaminan pembayaran ini juga kami back-to-back-kan kembali kepada konsumen kami di industri di dalam PJBG yang ditandatangani. Nah, kemudian terkait dengan kenaikan jaminan pembayaran yang diperlukan dari konsumen industri tersebut ini menyikapi dua hal. Yang pertama adalah adanya kenaikan harga dari pasokan hulunya, dan kedua adalah adanya kenaikan volume permintaan dari pelanggan. Nah, dengan demikian, dengan kenaikan-kenaikan tersebut, maka kami PGN melaksanakan penyesuaian jaminan pembayaran yang diperlukan dari konsumen tersebut. Namun demikian, masukan dari Bapak anggota tadi, kami sudah mencatat Pak, dan kami akan evaluasi lebih lanjut yang pada prinsipnya adalah PGN selalu mencoba untuk dapat melaksanakan usaha dengan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, yang tidak merugikan satu sama lain, dan semoga nanti akan kita capai bersama titik equilibrium di mana terjadi kesetimbangan antara kepentingan yang ada di konsumen dan juga yang ada di PGN. Mungkin demikian Pak Anggota, terima kasih. Izin Pak Nurdin, sedikit. Ini kan langkah Bapak ini memberatkan pelaku industri. Kan kita menjaga ketahanan industri. AGBT, AGIT hanya 50% di banyak wilayah. Barangnya ada, kalau beli lebih mahal, ada surcharge jadi $15 lebih. Dari 6 jadi 15. Ini mereka ini sudah berat sekarang menghadapi banyak tekanan. Ditambah lagi dengan PGN. Ini kita minta perhatian, jangan sewenang-wenang gitu Pak. Ya, Bapak naikin uang jaminan 17%, apa nggak kerasa cash flow mereka lagi berat? Misalnya industri tekstil, keramik, itu kan lagi dapat tekanan berat di industri. Nah, ditambah dengan PGN. PGN ini bukan nggak untung Pak. Saya baca ini sampai September udah 300-an miliar kan untungnya. Betul kan? Jadi saya mintalah, industri ini kalau habis, Pak Simon, tenaga kerjanya juga PHK, Pak. Nanti janji pemerintah Pak Presiden Prabowo dengan Pak Gibran 19 juta ini mau dikemanain? Nah, ini yang saya minta, tolong dipikirkan kembali. Karena ini peristiwa sudah berulang-ulang.
Dan Kementerian Perindustrian pun sudah protes berat. Nah ini minta, ini udah lama, tolong diselesaikan. Nah kalau nggak ada gas, pasokannya cuma sekian, bagaimana bisa mereka bekerja? Begitu. Ya tolong dipikirkan Pak ya. Baik Pak, kami jadikan catatan untuk kami evaluasi dan tidak lanjuti Pak. Terima kasih. Ya, Pak, itu saran dari Prof. Darya. Ibu Nurwais ya. Izin pimpinan hanya sedikit menambahkan terkait masalah tadi Koperasi Desa Merah Putih, masalah gas LPG subsidi. Tadi saya sampaikan bahwa saya di dapil saya itu ada infrastruktur, jadi saya butuh jar gas karena ini akan mengurangi gas subsidi Pak dan bisa dialokasikan ke wilayah-wilayah lain yang lebih membutuhkan. Jadi kalau DKI Jakarta saya dengan Prof mungkin diberikan jaringan gas untuk rumah tangga sehingga subsidi yang tadinya dialokasikan untuk Jakarta gas melon itu bisa dikirim atau dialokasikan ke wilayah lain. Nah ini pastinya akan berdampak positif terhadap KDMP khususnya yang ditangani oleh Dirut PT Pertamina Patraniaga Pak Ega. Terima kasih. Pimpinan sebelah sini. Masih ada. Mengingatkan ya dikit. Izin Pak Simon, tolong atensi Pak ya untuk daerah yang terkena bencana itu Pak. Apa yang kira-kira bisa Pertamina berikan bantuannya? Kan itu rakyat Indonesia juga Pak. Bukan cuma Sumatera dan Aceh, walaupun tidak sebesar itu dampaknya, tapi mereka pun pada saat ini roda perekonomiannya terputus. Artinya mereka ada kesulitan untuk membeli gas yang 3 kilogram, listrik yang mereka tidak bisa segala macam, dan lain sebagainya. Air bersih pun mereka sulit. Nah, tolong Pak Simon coba bisa berikan atensi terkait daerah yang terkena bencana. Sedikit Terima Pak Ketua. Pak, saya mau tanya outlet itu targetnya berapa sih? Berapa banyak? Pak Ega. Izin Pak, yang KDMP ya. Saat ini memang kita membuka semua KDMP, kami persilahkan untuk mendaftar. Ya, kami mendaftar. Cuman, tapi izin Bapak, tadi juga sekalian menjawab, di kami sebetulnya ada beberapa KDMP juga sudah mulai menjual pelumas, Pak. Jadi tidak hanya LPG, tapi juga bisa menjual pelumas. Itu Karena berarti retail ya Pak? KDMP itu retail ya? Retail, iya. Oh, enggak, itu pangkalan tuh yang outlet itu retail ke Iya, konsumen. iya. Berarti bersaing dengan ekonomi desa. Makanya ini saya mau tanya. Pak Dirut, mulai Pak Dirut ya, Pak Ega. Kalau sistemnya sekarang ini sebelum KDKMP seperti apa setelahnya Pak? Distribusinya dari Pertamina kemana sampai ke rakyat. Distribusi LPG itu dari Pertamina masuk ke SPBE, Pak. SPBE itu stasiun pengisian blok LPG. Dari SPBE dia akan ke agen. Dari agen dia ke pangkalan. Itu distribusi. Nah, KDMP ini posisinya sebetulnya dia Pangkalan, tapi lebih kecil. pangkalan. Karena dia langsung beli dari Ini agen. Pak Dirut, ini yang kita harapkan KDKMP itu jadi agent Pak. Kalau di sini outlet, pertanyaan muncul, di desa itu berarti ada outlet lain kan? Selain KDKMP. Ada, Pak. Nah, Ada. ini akan menimbulkan konflik sosial Pak. Jadi lebih baik KDKMP jadi agent, bisa melayani pangkalan-pangkalan yang ada sekarang sebagai TPK. TPK itu tempat pelayanan koperasi. Gitu, Pak. Jadi TP KDKMP, gitu Pak. Mungkin saya tambahi sedikit. Jadi agen itu membawai banyak pangkalan, Pak. Kemudian pangkalan itu hampir satu desa, satu atau dua. Itu saja. Tapi kalau dia harus menjadi agen, per desa tidak mungkin satu agen. Agen itu membawai banyak desa. Gitu. Nah, maka kalau menurut saya memang ini harus, kalau mau diberdayakan memang harus ada setiap KDMP itu membawai beberapa pangkalan di desanya saja. Jadi menambah jalur itu bisanya. Kalau ini tadi memang disetarakan antara pangkalan dengan outlet. Gitu aja. Tapi Pak Kanan, kalau juga ada outlet lain selain KDKMP di desa itu konflik. Maka jalurnya harus ditambah. Itu sama terjadi Orde Baru Pak. Itu ketika outlet daripada KUD dari 9 bahan pokok juga ada outlet lain. Terjadilah persaingan tidak sehat dengan sistem kampas itu Pak.
Ini jangan diulang, Pak Ega. Jangan diulang ini, Pak. Kalau ini bisa diatasi, Pak. Apa namanya, Pertamina bisa memilih dalam satu kecamatan, di situ ada KDKMP yang kelurahan yang dianggap menjadi agen yang melayani KDKMP yang lain. Tapi itu tidak jadi persaingan, Pak. Karena di situ tinggal diatur berapa fee-nya untuk KDKMP yang menjadi agen dengan daripada KDKMP yang menjadi sub-agen. Gitu. Sedikit pimpinan, sedikit. Pak, saya tadi ingin verifikasi data, Pak. Ini yang 429 outlet LPG ini sudah beroperasi? Sudah Pak, Sudah. kami ada breakdown-nya nanti. Tapi dari data daripada Agrinas yang sudah selesai, ini hanya 38, Pak. Yang 100%. Ini kan udah beroperasi tapi ini belum selesai. Kenapa? Yang 90% baru selesai ada 5. 80 sampai 90% 7. Ini masih banyak belum selesai, Pak. Jadi ini conflicting data. Menurut saya ini harus diteliti, Pak. 38 baru 100% baru selesai dibangun, Pak. Tapi ini udah ada 429, Pak. Maksudnya Prof yang dibangun gerainya. Yang dibangun oleh Agrinas yang sudah Gerai-gerai itu, selesai di itu kan. KDMP itu baru 38 yang Itu 100. tidak identik, Pak. Jadi ada KDKMP belum punya gerai tapi sudah menjadi outlet. Sudah bisa. Nah, makanya ini harus dicoba dicek kembali. Dicek kembali. Gitu. Begitu Pak Eka toh? Ya, itu kan 1000 meter, Pak. Kan apa semua itu milik yang sudah ada, yang ditransfer dari BUMDes dan sebagainya kan? Maksudnya? Jadi Pak Propdar, ada KDKMP yang sudah punya kemampuan untuk mendistribusikan daripada gas LPG ini. Sekalipun belum ada gerai di situ. Begitu Pak Presiden kan? Nah itu. Ya boleh KDKMP-nya Pak. Berapa sudah selesai. Bang dicek karena jauh perbedaan 400-an sama 38, Pak. Tidak ada hubungannya Pak. Tidak berhubungan gerai ini dengan apa namanya KDKMP ini menjadi katakanlah pangka outlet lah gitu. Jadi outletnya bukan gerai yang dibangun Agrinas Pak. Dia punya outlet sendiri gitu. Mungkin di rumahnya bisa tempat LPG-nya itu disalurkan gitu Pak. Pak Simon cukup Pak? Ya, Bapak Ibu anggota? Pak Simon, Masih ada? Pelita sedikit Pak. Sedikit aja, 1-2 menit. Statement dari Pertamina gimana? Apa pandangan Pertamina? Pelita. Sudah. Silakan Pak. Kita sendiko dawuh ya Mas. Ya, tapi karena memang kembali lagi Pak bahwa sesuai program Danantara juga memang kita untuk yang non core kita akan split menggabungkan dengan. Itu Nah, setuju. tapi ya Setuju. saran yang tadi Underdam. yes saran Underdam. tadi kita siap. Danantara. Jadi Pertamina nanti akan fokus ke oil and gas and new and renewable. Itu saran yang sangat bagus Pak, nanti kami. Pimpinan sama nambah dikit aja pimpinan.